SMA Negeri 13 Pangkep adalah salah satu sekolah menengah pada wilayah 9 Pangkep, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini mulai berdiri sejak tahun 2013, yang dulunya dikenal dengan nama SMA Negeri 2 Labakang Boarding School Andalan. SMA Negeri 13 Pangkep berlokasi di Desa Kasiloe, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Ada banyak aset atau modal utama yang dimiliki SMA Negeri 13 Pangkep yang dapat dijadikan sebagai sumber daya di sekolah demi pengembangan ekosistem sekolah, mulai dari modal manusia, sosial, politik, fisik, finansial, lingkungan alam, serta budaya dan yang pertama, modal manusia. SMA Negeri 13 Pangkep memiliki kepala sekolah yang kompeten serta selalu mendukung kegiatan yang diikuti oleh guru atau pegawai demi pengembangan pembelajaran dan komunitas sekolah. Di samping itu, memiliki guru-guru yang selalu berupaya mengembangkan kompetensinya. Hal ini terbukti dengan terpilihnya salah satu guru menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2017, beberapa guru menjadi sahabat rumah belajar, guru penggerak, dan pengurus Asosiasi Profesi dan Keahlian sejenis PGRI Kabupaten Pangkep. Juga ada banyak prestasi yang diperoleh guru-guru dalam berbagai kompetensi. Modal manusia selanjutnya adalah siswa. SMA Negeri 13 Pangkep memiliki siswa yang berprestasi, yang memiliki kreativitas tinggi di segala bidang, mulai dari menari, seni bela diri, hingga pengenalan kearifan budaya lokal. Siswa juga memiliki berbagai hasil karya seni hingga melatih keterampilan cutting fruit sebagai bentuk pengembangan diri siswa. Pengawas sekolah, staf TU, security, cleaning service, petugas catering, kantin, dan koperasi juga hadir sebagai aset pendukung berjalannya pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah sosial. Di SMA Negeri 13 Pangkep telah terbentuk komunitas praktisi sebagai bentuk kolaborasi guru untuk pengembangan sekolah. Siswa juga melaksanakan gerakan peduli masyarakat miskin sebagai wujud kepedulian sosial antar sesama. Kemudian selanjutnya adalah modal politik. SMA Negeri 13 Pangkep selalu dilaksanakan pengenalan politik dan pendidikan kewarganegaraan. Tidak hanya itu, dalam pemilihan ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler diadakan musyawarah dengan jalan pemilu. Selanjutnya adalah modal fisik. SMA Negeri 13 Pangkep memiliki beberapa fasilitas yang tentunya menjadi pendukung utama berlangsungnya pembelajaran, mulai dari ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang kelas. Di SMA Negeri 13 Pangkep memiliki ruang kelas belajar berjumlah 18 ruang, yang masing-masing tingkatan memiliki 6 ruang kelas belajar. Selain itu, juga terdapat ruang ICT dan laboratorium multimedia yang digunakan siswa untuk mengembangkan kemampuan di bidang ICT. Kemudian UKS selalu tersedia di sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk istirahat bagi siswa yang merasa kurang sehat. Sanggar pramuka, ruang seni sebagai wadah bagi siswa dalam berkreasi dan bereksplorasi. Begitu pula dengan ruangan untuk semua organisasi ekstrakurikuler. Sekolah ini juga memiliki beberapa ruangan yang mampu mendukung berlangsungnya pembelajaran, yaitu perpustakaan, lobi sekolah, pojok baca, sehingga siswa bisa merasakan berbagai tempat belajar yang berbeda dan menarik. Musola juga tersedia dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah. SMA Negeri 13 Pangkep adalah sekolah boarding school yang tentunya memiliki asrama sebagai tempat tinggal yang nyaman buat siswa. Terdapat 2 asrama putri dan 1 asrama putra. Sekolah juga dilengkapi toilet yang bersih serta ruang catering tempat makanan disiapkan. Selanjutnya adalah modal finansial.
Bantuan operasional siswa adalah salah satu sumber pendanaan yang digunakan sekolah dalam menunjang berlangsungnya ekosistem pendidikan. Kemudian modal lingkungan alam. SMA Negeri 13 Pangkep memiliki lokasi yang jauh dari keramaian, sehingga boleh dikata situasi yang nyaman dan asri tentulah dimiliki sekolah. Menambah sejuknya lingkungan sekolah, juga tersedia beberapa gazebo yang biasanya digunakan siswa untuk belajar. Selain itu, kerap kali dilaksanakan kegiatan di luar kelas dengan menggunakan lapangan. Berbagai kreativitas siswa sering kali dilaksanakan di alam terbuka. Kegiatan perkebunan juga dilaksanakan sebagai wujud dari pemanfaatan lingkungan alam untuk pengembangan ekosistem sekolah. Yang selanjutnya adalah modal budaya dan agama. Di SMA Negeri 13 Pangkep telah diterapkan budaya hidup bersih dan sehat. Di masa pandemi ini, senantiasa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh, cuci tangan, dan menjaga jarak. Siswa pun sudah terbiasa memberi salam kepada Bapak Ibu guru ketika bertemu, baik sebelum ke kelas maupun setelah pulang dari kelas. Sebagai sekolah boarding, SMA Negeri 13 Pangkep tentunya selalu menerapkan penanaman ilmu keagamaan dalam bentuk pembiasaan, mulai dari sholat duha, literasi Al-Quran, zikir, wirid, kultum, dan khutbah Jumat. Sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita hari ini. Baik, sebelumnya silahkan disiapkan dulu. Istaid, Kiaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Doaun. Kholas. Ya, seperti biasa rutinitas kita sebelum memulai pembelajaran kita literasi Al-Quran. Pekan lalu terakhir surah apa? Surah Al-Ikhlas. Berarti selanjutnya surah Al-Ahqaf. Wahid, Ismail, salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, baik. Untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang dibuat sebuah peraturan atau kesepakatan bersama yang didiskusikan bersama yang akan kita terapkan sampai selesai pembelajaran. Nah, apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita hari ini? Silahkan. Dilarang tidur selama pembelajaran. Wah, dilarang tidur selama pembelajaran bagaimana? Setuju. Hati ya kalau ada yang tidur. Dilarang tidur. Kemudian Dilarang membuka ponsel sebelum ada pendidikan. dilarang membuka ponsel. Selanjutnya, Dilarang makan dan minum. kenapa dilarang semuanya? Dilarang makan dan minum. Jangan pakai kata dilarang ya. Aktif dalam pembelajaran. Ya, aktif dalam pembelajaran. Hampir besar. Kesepakatan kelas jadi sudah ada dilarang tidur, dilarang buka ponsel kecuali disingkan, kemudian dilarang makan dan minum ya. Kalau mau makan di luar nanti istirahat.
aktif dalam proses pembelajaran. Minta izin ketika ingin keluar. Oke, ini ada kesepakatan kelas. Silahkan diperhatikan baik-baik, kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Meminta izin ketika ingin keluar ruangan. Nah, baik, ini ada 5 kesepakatan kita. Silahkan diperhatikan baik-baik. Ada 5 kesepakatan: dilarang tidur, dilarang membuka ponsel, dilarang makan dan minum, aktif dalam pembelajaran, dan meminta izin ketika ingin keluar dari ruangannya. Sepakat? Sepakat. Untuk selanjutnya kita akan masuk materi sumber hukum Islam. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami arti sumber hukum Islam, jenis sumber hukum Islam, kemudian menganalisis Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, kemudian menganalisis hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, dan menganalisis ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga. Silahkan perhatikan dan amati materi pembelajaran hari ini. Silahkan diamati baik-baik. Dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai perkara ataupun permasalahan. Nah, tentunya bisa petunjuk untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ibaratkan kita membeli alat-alat elektronik, tentu ada buku sebagai panduan untuk penggunaan alat tersebut dengan baik dan benar. Begitu pula dengan manusia, kita tentunya memiliki petunjuk untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat muslim, tunjuk atau pedoman hidup kita diistilahkan dengan sumber hukum Islam yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sumber hukum Islam terdiri dari 3: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Untuk sumber hukum Islam yang pertama ada Al-Quran. Dari segi bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, dan Qur'an, memiliki arti sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam bentuk bahasa Arab, bukan tulisan Indonesia, sampai kepada kita secara mutawatir atau berlanjut, ditulis dalam sebuah mushaf, merupakan ibadah ketika dibaca, mukjizat Nabi dan hidayah bagi umat manusia. Silakan perhatikan, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sebagai sumber hukum Islam number 1, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat pada Al-Quran. Ada 3 komponen yang ada dalam Al-Quran: akidah atau keimanan, syariah atau ibadah, dan akhlak atau budi pekerti. Akidah keimanan hal yang gaib ada dalam rukun iman yang ke-6. Sedangkan syariah mengatur hubungan Allah dengan manusia, disebut mahdah, sedangkan manusia dengan manusia disebut gairul mahdah. Untuk selanjutnya, akhlak atau budi pekerti, tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hubungan dengan Allah, manusia, maupun kepada makhluk lain. Yang kedua, hadis. Perhatikan baik-baik. Dari segi bahasa, ucapan atau perkataan. Sedangkan dari segi istilah, segala perkataan atau perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dibunyi. Perhatikan baik-baik urutannya. Hadis berada di posisi kedua. Artinya, jika sebuah perkara tidak dapat dalam Al-Quran, tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka hadislah yang datang untuk menjelaskan hal tersebut. Fungsi hadis ada 4: menjelaskan, memperkuat, menerangkan maksud dan tujuan, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Tanda-tanda ini akan dijelaskan selanjutnya. Loh, kok bisa hadis datang untuk membuat aturan baru? Padahal Al-Quran yang lebih hebat. Perhatikan baik-baik.
kebenaran. Sedangkan hadis maudhu, hadis tertolak, biasa dengan hadis palsu, tidak pernah Rasulullah mengatakan, tetapi dikategorikan dalam hadis, namanya hadis maudhu. Perhatikan yang ketiga, sebuah hukum Islam ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad berusaha dengan sungguh-sungguh mencari suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Yang melakukan ini bukan orang biasa, tetapi para ulama yang melakukan. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Bukan kayak kita ini. Ada syarat tersendiri. Ada 5 syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Memahami Al-Quran, tahu bahasa Arab, tahu ilmu fikih, ijma, cerdas dan berakhlakul karimah. Ini syarat menjadi seorang mujtahid untuk melakukan sebuah ijtihad. Ijtihad terbagi 2, ada yang disebut ijma, artinya sependapat, kesepakatan para mujtahid seperti pada saat Al-Quran belum dibukukan. Tidak ada dalam Al-Quran bahwa Al-Quran nanti akan dibukukan, tetapi ini adalah kesepakatan para ulama untuk membukukan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu contoh daripada ijma. Untuk selanjutnya, contoh kedua adalah perhatikan kias, membandingkan dan menyamakan hukum yang ada sekarang dengan yang ada dalam Al-Quran, menetapkan hukum yang tidak ada dalam nas dengan cara membandingkan dengan perkara yang telah ditetapkan dalam nas karena kesamaan tujuan atau ilat dengan 2 kejadian tersebut. Yang bagaimana contohnya ini? Tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ada samanya. Bir, tidak ada dalam Al-Quran. Narkoba, tetapi ada sama. Segala yang memabukkan, hukumnya adalah haram. Makanya disamakan. Next, selanjutnya, perhatikan baik-baik. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah Al-Quran. Siapa yang senang bahasa Al-Quran? Ya, siapa? Kenapa bisa? Senang Al-Quran? Ya, karena mau pengen banyak kaji Al-Quran. Kemudian kelompok kedua hadis. Silakan menentukan diri sebentar. Saya suka hadis, ya bahas di hadis. Kemudian ijtihad, yang mau banyak tahu tentang ijtihad, sebentar kita akan bersama-sama ke perpustakaan. Di sana ada 1 buku, ada juga buku tentang kesepakatan para ulama. Nah, kemudian kita akan melakukan pembagian kelompok. Kelompok 1, silakan mengajukan diri. Siapa yang suka dengan membahas Al-Quran? Ya, Firman. Ini Firman, silakan dengan Al-Qurannya, bahas-bahas Al-Quran. Firman. Ya. Nadia. Sebut nama kamu. Terus? Yang mau bahas Al-Quran ya? Siapa? Zahra. Lanjut. Al-Quran, hadis, ijtihad. Al-Quran. Langsung bicara yang lain yang suka hadis, yang mau bahas hadis. Oh, banyak-banyak hadis ini ya. Sesuai dengan minat ya, hadis siapa? Nama panggilan apa? Faras. Terus. Rizal. Siapa? Banyak-banyak suka ini. Astriani. Yang keempat, hadis ijtihad. Mega. Suka sini. Siapa? Ijtihad. Siapa? Jilan. Kedua, Naila. Atifah Bu. Apa Atifah? Ijtihad. Ijtihad. Atifah. Sengaja sepeda kantor. Faidah Bu. Siapa? Faidah. Faidah di mana? Ijtihad. Kenapa mau ke bahas ijtihad, Faidah? Kasih dulu penjelasan, Faidah. Kenapa senang membahas? Tertarik dengan membahas ijtihad? Ya Bu. Kenapa? Supaya bisa mengetahui bagaimana syarat-syarat orang-orang yang masuk ke kelompok ijtihad. Saya mau baca niatnya, dia mau menjadi generasi ulama. Tepuk tangan. Ada yang
hadis, 6 orang mau banyak tahu tentang ijtihad atau kesepakatan para ulama, dan untuk Al-Quran 5 orang. Nah, saya bisa mengambil kesimpulan ini, kayaknya mereka sudah paham tentang Al-Quran ya. Untuk menambah ilmu lebih luas, mereka mau mencari ilmu yang berbeda lain dari yang lain, hadis dan ijtihad. Oke, selanjutnya proses presentasi hasil diskusi. Silahkan berdiskusi, kemudian membuat sebuah produk. Silahkan menentukan sesuai dengan kehendak masing-masing kelompok. Apakah kalian mau presentasikan dalam bentuk PowerPoint? Boleh. Kemudian video, infografis juga boleh. Membuat artikel atau mau bercerita langsung di depan, atau mensimulasikan langsung bagaimana model Al-Quran dan hadis. Boleh juga. Silakan berikan kebebasan kepada kalian semua untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi Ibu berikan kesempatan kita keluar ya, terserah kita ambil lokasi masing-masing sesuai dengan keinginan. Di perpustakaan ada buku terkait dengan ijtihad atau kesepakatan para ulama. Selanjutnya silakan saya berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan buat dalam bentuk produk. Apakah keinginan kalian dalam bentuk PowerPoint? Boleh. Infografis juga boleh. Silakan untuk mencari tempat dan lokasi ternyaman buat kalian. Di perpustakaan ada. Ada juga di sana perpustakaan digital, ada komputer yang sudah dinyalakan tadi oleh perpustakaan. Silakan menjadi ke sana. Yang lebih senang di sini silakan menetap di sini. Atau mau keluar ke musola juga boleh. Oke? Ingat ya. Kita kembali ke sini 30 menit kemudian. Silakan. Bulu sama-nama tertongang Indologo. Dua bulu sama-nama tertongang Indologo. Kegasi sama-narion roi Alarion roi paletu sengereng paletu sengereng
Bulue samana marututona indologo Muda niki samena apa seki ambologo Mataro udani Komapa semugi Nataro udani Komapa semugi Komapa semugi Ya, baik. Kalian semua sudah dari luar, ada yang dari perpustakaan, ada yang dari gazebo di luar di lapangan untuk menyelesaikan produk dari materi yang akan dipresentasikan sebentar insya Allah ya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan teknik stop terlebih dahulu. Silakan perhatikan, diikuti baik-baik apa-apanya. Maju ke depan. Teknik stop. Ikuti. Teknik penyadaran fokus. Stop. Berhenti. Hentikan Sebelum kita apapun melakukan yang aktivitas sedang selanjutnya, Anda kita lakukan. kumpul. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman Ikuti instruksi. atau berdiri jika tidak memungkinkan. Duduk aja ya. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, Buku ditutup. bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Di atas paha. Take a deep breath. Tarik napas dalam. Pejamkan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara masuk. Proses presentasi kelompok terlebih dahulu. Jadi masing-masing kelompok silakan mempresentasikan. Kemudian tahap menanggapi, silakan ditanggapi atau tanya jawab. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada teman kelompok yang sedang presentasi. Jadi kita persilakan secara berurut. Sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran dulu, kemudian menanggapi atau bertanya jawab, lakukan tanya jawab. Jika ada yang kurang silakan bertanya kepada kelompok Al-Quran. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan presentasi hadis dan terakhir ijtihad. Untuk itu silakan untuk kelompok satu dulu. Silakan kelompok Al-Quran untuk mempresentasikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya dan kelompok saya, kelompok Al-Quran akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun presentasinya akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan deskripsi dari Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya dan untuk dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Adapun materi kedua akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Nabila Ibuyan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, mengenai materi ketiga, saya serahkan kepada Zahra oleh Saudari Amruk selaku pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang saya akan sampaikan yaitu nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab, yang kedua Al-Syifa, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Zikir,
materi yang berlima itu. Sekian materi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya melemparkan sebuah pertanyaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Farah Surehan dari kelompok hadis. Jadi pertanyaan saya, sebutkan beberapa salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh teman kelompok saya. Itu Nia Makfira Ramadhani. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya Nabi Muhammad sebagai petunjuk. Bisa dijadikan untuk petunjuk. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, sesi tanya jawab telah berakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ingin menampilkan sebuah karya kreativitas produk dalam bentuk infografis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni kelompok hadis. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis atau sunnah merupakan perkataan atau ucapan serta perbuatan dan ketepatan takrir dari Nabi SAW yang terlepas dari perbuatan tercela. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menyebutkan jenis hadis. Ada 3 jenis hadis, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyebutkan fungsi-fungsi hadis. Yang pertama, menjelaskan, menguatkan, menerangkan, dan menetapkan hal-hal yang belum jelas di Al-Quran. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri keempat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang pertunjukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kelima. Hadis. Adapun contoh hadis yaitu an Sayyidatina Ma'in radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ini. Apa perbedaannya hadis mutawatir dengan hadis masyhur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh pemateri. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini kebenarannya. Kalau hadis masyhur adalah hadis yang awalnya ahad, kemudian menjadi terkenal pada abad kedua dan ketiga, yaitu ketika banyak manusia dengan jumlah mutawatir menerima dan mengamalkan hadis tersebut, sehingga hadis tersebut menjadi seperti mutawatir. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, birrahmina, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pengantin untuk menjelaskan. Istilah dari segi bahasa yang berarti bersungguh-sungguh. Dari segi istilah berusaha yang bersungguh-sungguh mengucapkan sesuatu masalah yang tidak ada. Orang yang juga di sini disebut mujtahid. Adapun syarat-syarat ijtihad, yang pertama memahami kandungan Al-Quran, yang kedua memahami bahasa Arab dan seluk-beluk ilmunya. Ketiga, ada memahami ilmu husnul fikih dan kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma, dan yang kelima memiliki kecerdasan dalam akhlakul karimah. Adapun bentuk-bentuk dari ijtihad, yang pertama ada yang yaitu ijma. Ijma berarti sepakat atau setuju, sependapat dengan istilah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah setelah Rasulullah SAW. Contohnya yaitu terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah dan mengumpulkan sebagai mushaf sehingga sampai pada kita saat ini. Yang kedua ada qiyas. Qiyas berarti mengukur atau membandingkan atau menimbang. Istilah menetapkan hukum yang tidak ada dalam nas dengan cara membandingkan dengan perkara yang ditetapkan dalam nas. Karena ada kesamaan ilat atau dengan dua kejadian tersebut. Adapun contohnya itu bir, narkoba, dan kam. Bir dan narkoba tidak terdapat di dalam Al-Quran, tetapi ada kam. Kam segala sesuatu yang memabukkan itu bersifat haram. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kami persilakan kepada Saudari Asriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah bagaimana pentingnya peranan ijtihad dalam pengembangan hukum Islam di masa kini? Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana peran ijtihad pada saat ini. Peranannya yaitu sangat penting karena melihat bagaimana kompleks yang terjadi di zaman sekarang, sedangkan hukum akan permasalahan tersebut belum ada, maka diperlakukanlah ijtihad guna menemukan hukum Islam terkait dengan hal permasalahan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, coba sebutkan salah satu ijtihad terkhusus yang lagi marak di masa sekarang ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Salah satu dari jawaban ijtihad tersebut adalah vaksin COVID-19. Telah disepakati bahwa vaksin COVID-19 itu halal setelah disepakati oleh para ulama saat ini. Itu adalah hal yang sangat viral sekarang, bahkan di masa sekarang itu ada ijtihad. Baik, sudah selesai. Baik, mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah mempelajari sumber hukum Islam. Telah dilakukan presentasi produk dari hasil karya anak sekalian. Ada yang menampilkan dalam bentuk PowerPoint, kelompok Al-Quran menampilkan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kelompok hadis dalam bentuk infografis dan kelompok ijtihad menampilkan dalam bentuk video. Hasil karya kalian luar biasa. Aplaus dulu untuk kita semua. Sebagai refleksi, apa yang kalian sudah pelajari dan sudah pahami hari ini? Tadi sudah ada 3 sumber hukum Islam. Yang mana saja sumber hukum Islam? Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kalau diurutkan, yang paling tertinggi adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Tadi sudah ada yang menjelaskan jenis-jenis hadis. Hadis terdiri menjadi 3 hadis. Ada yang bisa menjelaskan hadis mutawatir itu apa? Hadis mutawatir adalah hadis yang terdiri dari 2 perawi atau lebih yang ciri-cirinya itu dan salah satunya apalagi banyak perawi beriwayat. Kalau hadis masyhur? Hadis masyhur merupakan hadis yang perawinya 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Kalau masyhur hadis ahad? Ya, Hadis yang perawinya hanya 1 orang. Hanya 1 orang, sehingga 1 orang ini menjadi polemik di kalangan kita sehingga terbagi menjadi 4 jenis hadis berdasarkan tingkat kesahihan. Ada hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu'. Oke, selanjutnya sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah itu kesepakatan. Jadi kalau persoalannya tidak ada penyelesaian dalam Al-Quran, hadis disepakati dalam ijtihad. Nah, kemudian yang kedua, qiyas. Artinya membandingkan. Salah satu contohnya adalah Minuman. ya, minuman alkohol. Tidak ada dalam Al-Quran hadis, namun dijelaskan dalam Al-Quran khamar. Segala yang memabukkan adalah haram, sehingga diharamkan sebuah hukum daripada minum-minuman keras. Nah, baik. Maksud daripada ketiga sumber hukum Islam adalah ketika ada sebuah persoalan di dunia, sandarkanlah ke dalam Al-Quran. Namun ketika tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, jadikanlah hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Tapi ketika tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, maka sandarkan dalam ijtihad. Serahkan kepada para ulama untuk berdiskusi dan bersungguh-sungguh menetapkan sebuah keputusan. Yang viral sekarang kan vaksin COVID-19 yang dulunya belum disepakati oleh para ulama, banyak yang takut. Nah, sekarang vaksin COVID-19 telah disepakati bahwa kandungan daripada vaksin hukumnya adalah halal. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pekan depan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hikmah hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Hikmah, panjang perjalanan bulan ini apa yang dicapai? Bulan ini alhamdulillah setelah dari Lokakarya 8 kemarin, saya mencoba untuk melaksanakan satu program kerja lagi setelahnya. Yang kemarin saya rancang di Lokakarya 8 namanya adalah Absah Karya. Alhamdulillah masih dalam tahap sosialisasi sebenarnya, tapi sudah sempat terlaksana satu kelas. Jadi alhamdulillah saya katakan sudah terlaksana, mulai dari perencanaan sampai berdiskusi dengan siswa sampai pelaksanaan di satu kelas sudah terlaksana itu Absah. Kemudian pendampingan 8 kita ini terpasti pembelajaran, kita akan memperhatikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah Ibu terapkan selama 6 bulan ini, belajar refleks, diskusi sosialisasi rencana kerja,
refleksi dampak pendampingan selama 9 bulan terhadap proses belajar Ibu, kemudian diskusi rencana belajar mandiri dan berkelanjutan bersama komunitas praktisi setelah program guru penggerak semangat. Ada beberapa poin ini. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi sosialisasi rencana kerja. Tadi Ibu sudah bercerita bahwa sudah mensosialisasikan program atau rencana kerja ke depan. Terlibat dalam karya. Kemudian bagaimana pengalaman Ibu mensosialisasikan kepada warga sekolah, kepala sekolah, dan rekan sebelah? Alhamdulillah sudah terlaksana sosialisasinya. Sebenarnya pada saat awalnya masih bingung juga bagaimana proses melaksanakan sosialisasi. Yang menantang sebenarnya adalah pada saat mengumpulkan teman-teman, saya masih membutuhkan kayak sulit ketika dalam momen seperti apa saya bisa melakukan sosialisasi itu. Dan alhamdulillah sudah tertangani dan sudah saya laksanakan. Kebetulan kemarin ada rapat sekolah, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah dulu. Alhamdulillah dapat izin untuk menambahkan agenda daripada rapat itu. Saya sosialisasikan program daripada guru penggerak yang pernah saya lakukan. Kemudian bagaimana respon warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat? Alhamdulillah setelah saya sosialisasikan, mereka sangat antusias. Bahkan pada saat proses sosialisasi, mereka malah memberikan sedikit tambahan, masukan, termasuk kemarin program OWIS, ada yang mengubah menjadi GOWIS, katanya ditambah awal dengan kata gerakan. Nah, ini menurut saya salah satu bentuk dukungan. Terus di antara mereka juga ada yang siap membantu untuk meneruskan dan melanjutkan program kerja yang sudah saya bentuk. Kan mereka sudah memberikan masukan. Iya, sudah. Bagaimana rencana Ibu agar mereka menjadi bagian dari rencana ini? Gimana ya Bu, saya sebenarnya sangat bahagia, senang ketika mereka terlibat dan bagian dari situ. Jadi saya punya rencana sebisa mungkin mereka juga ikut membantu dalam pelaksanaan program. Jadi selama ini kan hanya sekedar mendampingi, melihat. Nah, saya harap untuk kedepannya insya Allah saya rencanakan bagaimana caranya supaya mereka bisa terlibat. Seperti misalnya mereka akan menjadi bagian daripada menyajikan materi pada saat anak-anak butuh begitu. Kemudian kita akan beralih ke refleksi dampak pendampingan selama 9 bulan terhadap proses belajar ini. Apa pengaruh dari 9 bulan ini terhadap pembelajaran? Nah, berdasarkan pengalaman Ibu, apa hal-hal yang penting yang Ibu dapatkan dari proses pendampingan selama menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak? Pendampingan seperti ini kan Bu, jadi pengaruhnya itu sangat banyak menurut saya. Mulai dari pertama, awal-awalnya kan saya masih kurang dalam hal ilmu pengetahuan. Setelah mengikuti program guru penggerak, ada banyak ilmu yang saya temukan. Namun untuk realisasinya masih sulit. Nah, di tahap pendampingan itulah saya banyak belajar. Bahkan di pendampingan juga saya mencoba untuk melakukan sebuah perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi menurut saya pendampingan itu sangat berpengaruh dalam hal melakukan perubahan itu. Apakah selama pendampingan ini ada yang perlu diperbaiki? Saya pikir untuk perlu diperbaiki tidak Bu, hanya kurang waktunya Bu, menurut saya. Andai kan boleh pendampingan tiap pekan, alhamdulillah. Aduh, 4 jam. Kemudian berikutnya ini kita akan diskusi rencana belajar mandiri dan berkelanjutan bersama komunitas praktisi setelah program guru penggerak semangat. Apa hal yang ingin Ibu pelajari bersama di komunitas praktisi itu setelah program ini selesai? Ya Bu, jadi yang ingin saya pelajari dari komunitas praktisi itu adalah sharing pendapat, sharing ilmu, sehingga pembelajaran bisa berbasis digital interaktif. Jadi selama ini kan yang kita tahu PowerPoint untuk saja menggunakan Canva, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa belajar dengan pembelajaran murid dengan menggunakan digital interaktif. Apa hal yang membuat mengapa Ibu mengambil hal tersebut? Bagaimana esensialnya? Sejalan dengan itu, saya tertarik dengan program gubernur, program unggulan untuk
mengembangkan smart school yang memang kita dituntut untuk menggunakan atau menerapkan sistem digital interaktif itu. Namun menurut saya masih merasa kurang dalam hal itu. Saya hanya bisa untuk membuat media, namun kemudian belum mampu untuk membuat digital interaktif bersama murid-murid. Jadi saya harap melalui komunitas praktisi, kebetulan di sini di sekolah ada Asep, ada di Rumah Belajar, ada sahabat Rumah Belajar, mereka mungkin lebih paham terkait itu. Jadi saya harap bisa sharing ilmu di komunitas praktisi. Sudahkah Ibu merencanakan bagaimana pembelajarannya, kemudian strategi belajarnya seperti apa? Alhamdulillah saya sudah mencoba untuk menyusun dan merancang bagaimana strateginya, tinggal penerapan. Nah ini mungkin saya butuh kolaborasi dengan komunitas praktisi. Kemudian sudahkah Ibu mendiskusikan dengan komunitas praktisi? Berdiskusi dengan teman, alhamdulillah sudah. Namun untuk menyelesaikan rancangan sampai selesai, sampai program pelaksanaan itu belum. Tapi untuk merencanakan dan mendiskusikan dengan teman-teman itu alhamdulillah sudah saya laksanakan. Tanggapan mereka dan kira-kira ada aspirasi lain dari mereka? Alhamdulillah mereka sangat mendukung. Bahkan menurut mereka kita mau bentuk sebuah kegiatan in-house training yang bertemakan terkait dengan menciptakan pembelajaran digital interaktif. Oke, cukup sekian pendampingan kita hari ini. Saya terima kasih banyak Ibu sudah bercerita banyak atau bercerita tentang praktik baik yang Ibu sudah lakukan. Kemudian nanti di lokasi bulan ada nanti akan kita perbaikan rencana tindak lanjutnya Ibu. Kan sudah ada rencananya, jadi kita berbicara rencana tindak lanjutnya ke depan. Kemudian apa kira-kira bagaimana manajemen resikonya atau kendala yang akan terjadi nanti dan apa solusinya. Kemudian nanti di lokasi bulan itu kita akan menghubungi koordinator kabupaten untuk angkatan 3. Kita akan memilih satu orang di koordinator angkatan 3 ini menjadi koordinator. Oke, cukup sekian Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.